Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Dan kita malam hari ini menyambung daripada cerita kita nih, ya kan, tentang misi kita di Kecamatan Bengalon. Yang mana dulu tayangan kita yang pertama itu adalah di sebuah daerah Mengkanying. Kemudian kemarin kita ke daerah Spaso ya. Dan malam hari ini kita berada di daerah kecamatan. Tetapi di sini kita tidak mengungkap tentang misteri yang ada di pemerintahan kecamatan ini, tetapi kita mendapat sebuah petunjuk atau sebuah satu isyarat tanda yang mana di sela-sela dari kantor camat ini itu ada sebuah pohon yang diyakini warga itu adalah pohon keramat dulunya gitu ya. Dan pohon itu adalah bernama pohon ara. Mungkin orang-orang Kutai udah pada tahu nih tentang pohon ara ya kan, sebuah pohon keramat yang diyakini gitu ya. Dan malam hari ini juga seperti apa nanti penggaliannya ya kan. Yang jelas kita mengikuti daripada petunjuk itu, dan nantinya seperti apa nanti energinya yang akan masuk di tim mediasi kita gitu kan. Dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu juga nih, Bang Badai, yang mana kemarin kita ketemu di daerah Spaso ya. Sebelah Spaso kemarin. Mungkin kita gali sedikit nih tentang cerita di sini. Mungkin Bang Badai ini apa yang Bang Badai ketahui nih tentang dari lokasi di sini? Apa ininya? Kalau di sini, kalau menurut saya energinya cukup kuat juga di sini. Cukup kuat juga di sini dan ya. juga tadi sempat saya melihat ada sekelebat di belakang sana. Nah, sempat saya kamera namun enggak muncul tertangkap. ya. Enggak sampai tertangkap, dia tidak langsung langsung lari gitu. Lari aja, langsung buyar aja ya. Tapi dia kelihatan seperti orang tua tadi saya lihat. Seperti orang tua ya, seperti gitu. orang tua di belakang di sini. Iya. Nah, itu tadi. Nah, itu yang sedikit dari Bang Badai dapat di sini gitu ya. Mungkin dari dari tim kamera mungkin bisa sorot ke belakang dulu. Kayaknya ini ada sebuah penyambutan. Oke, saya akan Bang Badai saya tinggal dulu, saya akan turun ke sana ya. Salam hormat. Ini kami datang ke sini ya. Dan mohon disambut. Mungkin kami mau menggali cerita. Oke, silakan. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Ya. Selamat datang. Selamat datang.
Jadi mohon kami nanti dibimbing untuk penggalian cerita. Ya. Dan terima kasih sudah menyambut kita di sini. Terima kasih. Silakan. Kita bisa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi pemirsa, ini adalah salah satu atraksi di mana penyambutan dulunya yang tergambar gitu ya, dulunya yang tergambar di lokasi ini, yang mana dulu setiap ada tamu tuh biasanya disambut gitu ya. Dan ini juga salah satu dari adat budaya dulu yang ada di sini gitu. Dan malam hari ini juga ini salah satu ada yang masuk gitu ya di mediasi kita. Dan ini melakukan penyambutan seperti itu kita di sini. Jadi alhamdulillah kita sudah disambut di sini dan mungkin kita akan masuk ke lokasi berikutnya ya untuk penggalian dari cerita tentang ada cerita apa di sini, ada torehan cerita apa di sini gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa Coretan Bahari, ini adalah sebuah tanda di mana dulu bahwa pohon ini ditanam oleh kepala adat yang dulu Pak Iwan ya, kepala adat yang pertama kali menjabat. Kepala adat yang pertama kali menjabat di Kecamatan Bengalot ini ya. Nah, ini yang mau kita gali ceritanya ya gitu ya. Dalam artian bahwa kenapa beliau menanam pohon ini gitu kan? Apakah beliau dulunya mendapat sebuah isyarat, mendapat sebuah petunjuk, dan apakah pohon ini menjadi salah satu sebuah tanda di sini gitu, bahwa di sini ada sesuatu yang harus kita gali nih malam hari ini Pak Iwan ya. Jadi ini yang saya katakan, dimana setelah kita di Mengkanying dan Sepaso ada sebuah area gitu, area yang kita duga ini sangat kuat sekali, dalam artian bahwa tempat ini menjadi sebuah petunjuk, sebuah cerita gitu ya, cerita dari Bengalon ini yang saling berkaitan, gitu kan Pak Iwan, berikatan gitu. Dan ini yang saya bilang dulu bahwa ketika ditanam ini dulunya gitu kan, ini mungkin pernah diadati Pak Iwan ya, setahunya Pak Iwan nih. Bisa jadi ya, seperti halnya ketika kita nyampe ke lokasi kita mendapat sebuah gambaran itu gitu ya. Nah, cuma nggak banyak waktu itu, mungkin nggak banyak orang-orangnya nih, 3-4 orang gitu yang mengadati ini. Nah, dan kita juga belum bisa menggambarkan itu lebih jelas gitu kan, karena kedatangan kita di sini juga kita masih mencari, kita masih menggali nih tentang cerita di sini. Dan ini salah satu sebuah tanda yang masih tersisa gitu Pak Iwan ya, dari bagian dari cerita kepala adat dulu gitu. Kan entah kenapa beliau menanam sebuah pohon ini gitu. Apakah ini ada sebuah petunjuk atau sebuah isyarat yang dulunya didapat oleh beliau. Nah, ini dan cerita ini akan kita gali masuk lebih dalam. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi langsung melalui dari mediasi dari Ambo Pakatang gitu. Oke, kita akan masuk ke season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Dato ini yang dia jaga wilayah sini. Jaga wilayah. Ya, kita akan melakukan komunikasi dengan salah satu leluhur ya yang menjaga dari area dari lokasi ini gitu. Kita akan melakukan penggalian cerita. Ya, mudah-mudahan Datu juga berkenan untuk menceritakan ini kepada kita ini agar ini menjadi sebuah referensi untuk penggalian cerita kita di sini, dan ini menjadi sebuah wawasan yang untuk seperti apa nanti ke depannya tentang area atau lokasi yang ada di sini. Apa yang bisa kami gali tentang di area ini atau di lokasi ini? Mungkin Datuk bisa cerita seperti apa dulunya, sebuah gambaran dulunya yang ada sebuah aktivitas di area di lokasi ini. Jadi begini, Ya, kalian kan ingin mendengar cerita. ya kami ingin mendengar cerita. Ya, Memang kami, Mhm. semuanya.
bersemayam di sini. Ya, sampai dibentuklah sebuah kampung. Ya. Apakah di sini bagian dari salah satu dari petilasannya nih? Salah satu leluhur yang ada di sini itu ya. 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 Kemudian dengan penandaan dari atau pohon itu dulunya ditanam, apakah itu ada sebuah isyarat nih yang mungkin bisa kami gali cerita itu? Apakah itu sebuah tanda atau memang hanya sekedar ditanam seperti itu saja? Atau seperti apa? Yang kalau ya sudah memberikan berbagai tanda-tanda yang manusia sekarang ya tidak pernah paham ya. Padahal tanda ini sudah diberikan ya. Tanda ini sudah dilakukan. Sudah kami lakukan ya. Berbagai macam-macam tanda ya. Tapi kalian tidak pernah memahami apa yang terdapat di dalam sebuah tanda. Kita hidup berdampingan. Ya, kita hidup berdampingan. Ya, baik ya. Dengan kedatangan kami pada malam hari ini, mungkin kami bisa menggali ini untuk sebuah wawasan kita semua, untuk sebuah wawasan masyarakat di sini, bahwa dengan adanya tanda ini apa yang harus kita lakukan nantinya, seperti apa untuk kita bisa menjaga tempat ini, karena ini juga bagian dari torehan cerita Bengalon di zaman Bahari, seperti itu. Kebetulan kami Ya, ini adalah salah satu utusan untuk menjaga daerah atau wilayah di sini. Tetapi kami meminta Ya, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati. Ya, ya. Pandanglah kami bahwa kami pernah ada di sini. Ya, baik. Dalam memberikan sebuah atau ada sebuah tanda yang ditanam berupa pohon ara, apakah ini mempunyai isyarat apa yang kalau kami boleh gali ceritanya? Apa dulunya ada sebuah isyarat apa dulunya? Ya, Ya, itu sebagai tanda kami ada di sini. bahwa para leluhur dulunya ada di sini, Ya. seperti itu. Terlepas dari semua itu, apakah ada sebuah tanda berupa makam mungkin, atau ada berupa sebuah peninggalan mungkin yang dulunya mungkin ditanam di sini atau ditaruh di sini, atau seperti apa? Kami ditugaskan Ya, ditugaskan di sini. makam-makam kami di sini. Baik. Tempat tinggal. Bertempat tinggal di sini. Salah satu tanda Salah satu tanda kami berikan kepada orang yang dulu ya, berkuasa di sini. Ya. Kami perintahkan Menanam sebuah pohon itu, untuk menandai bahwa kami bahwa ada di sini ya, sebagai penguasa. baik, sebuah tanda. Ya, Tapi saya bukan yang kalian cari. baik. Ya, Saya hanya utusan mereka. ya, ya. Dengan Anda yang diutus oleh beliau, mungkin ada sesuatu rahasia mungkin yang boleh kami tahu di sini. Apakah di sini ada salah satu makam atau seperti apa di sini? Ya, ada sebuah makam di sini ya. Karena kami kedatangan kami ke sini di awal tadi kami mendeteksi bahwa ada terdapat satu energi yang kuat sekali. Ya, apakah makanya kami ingin menggali tentang keberadaan itu, apakah? Baik. Ya. Di sini banyak Ini memanjang makam ya. Oke. Di sekitar sini juga ada. Berarti ini Gat ada beberapa makam Gat ya? Ini banyak sih, banyak. Hampir
belum sampai ratusan sih. Belum sampai ratusan, tapi ini udah puluhan gitu ya di sini ya, terdapat di sini ya. Oke, ya. 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 Kira-kira apakah nih harus seperti ini saja atau seperti apa ini? Sering marah. Ya. Sering marah di sini. Tanda yang kami berikan Ya. sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Tanda itu sebagai petunjuk. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang mau memahami, mencoba untuk memahami dari sebuah tanda yang diberikan itu. Ya. Sebuah tanda yang ditinggalkan itu ya. Jadi kita nanti minta izin, tapi kita ngasih tanda satu petak aja. Kalau Suatu semua petak ini aja. masa harus dibongkar. Ya, baik ya. Jadi mohon pengertiannya kita tuh. Ya, baik. Oke, mungkin nanti kami akan memberikan satu tanda atau satu makam mungkin nanti yang bisa kita berikan sebuah tanda gitu, dan itu mewakili dari semuanya, dan kami juga mohon untuk pengertiannya mungkin ya, bahwa lokasi ini kan sekarang sudah menjadi sebuah kantor dan menjadi sebuah tempat gitu ya, dan mungkin agak susah kita untuk membongkar ini atau memindahkan ini ya. Mungkin ada salah satu tanda bahwa di sini ada sebuah makam. Dulunya wilayah ini Ya, dulunya wilayah ini dirikan berbagai adat-adat. dulunya wilayah ini sempat didirikan berbagai macam adat ya di sini ya. Karena di sini Ya, banyak penggawa. di sini adalah tempatnya para Wilayah di sini. baik. Di sini adalah tempatnya para penggawa yang menjaga wilayah di sini ya. Oke. Adapun yang tinggal di sini yang sering merasa terganggu apa segala macam itu bagian dari tempat ini memang tempat dari ini memang tanda tempat yang ini, kami berikan. tanda yang diberikan bahwa tempat ini memang sakral ya. Tempat ini memang keramat gitu. Kalian lupa. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini mungkin penyebabnya yang banyak kejadian yang aneh. Kejadian yang aneh-aneh di sini ya. Karena tempatnya ini banyak ini. Ini banyak. Jadi buat lalu lalang siapa sih yang terima gitu? Ya, untuk Kita yang hidup aja, Ya. misalkan makam leluhur kita nih kalau dilangkai, Ya. kita yang hidup nih, apalagi yang dilangkai. ya, Mungkin itu. mungkin itu salah satunya gitu ya. Ya, kenapa penyebab semua di sini tuh pada nggak betah tinggal di sini gitu. Dan ini cepatnya bukan untuk dinetralisir karena mereka bukan negatif. Ya, bukan negatif. Nah, Karena memang sudah juga, ada dulu. itu juga yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa di sini bukan untuk sebuah tempat yang harus kita netralkan gitu ya, karena mereka bukan dari bagian negatif gitu ya. Karena dia duluan ya. Ya, mereka bertempat tinggal dulunya di sini kan. Di sini para penggawa-penggawa. Iya. Ya, baik. Ya. Kalian yang tidak tahu diri Ya, baik. Ya. tidak bisa mengenali di mana kami berada. Padahal kita ini berdampingan Ya. sama. Jadi kita juga mewakili dari mungkin dari masyarakat di sini yang Iya. ketidaktahuan mereka terhadap tempat ini atau cerita-cerita bagian dari torehan cerita dulu di sini. Mungkin ya dengan adanya kedatangan kita di sini paling tidak ini menjadi sebuah wawasan untuk masyarakat gitu kan. Ya, Yang pada intinya bahwa untuk kita di tim coretan bahari ini Ya karena ini udah ratusan tahun. ya. Yang paling muda aja 400. Paling muda nih 400, berarti kalau ke Ada yang atas ini 500, hampir 600 sampai 700 dapat. sampai 700-an dapat di sini ya, gitu ya. Nah, ini yang terdeteksi oleh kita gitu ya, yang ada di sini ya. Ini perempuan yang masuk. Nah, mungkin putri kan. Ya. Ini berganti lagi mediasi ya, seorang putri. Mungkin seperti itu. Ya. Ya. Putri, dari mana ini Putri? Oke. Ya? Carilah. Oke, baik. Pak Iwan bisa masuk, Pak Iwan. Silakan, Pak Iwan. Ya putri, terlalu banyak untuk kita cari, apalagi kita ini kan orang awam.
Jadi Putri mohon maklum lah kita ya. Dan Putri mungkin ada yang buat pesan-pesan buat kita nih. Buat kita yang tidak ketahuan kita ini. Iya Putri, kita akan insya Allah ingat. Kalian lupa. Ya, tanpa ada leluhur kami. Betul. Wahai cucu-cucuku, jangan lupa akan leluhur. Kasihan leluhur. Kirim-kirimlah doa untuk leluhur. Insya Allah Putri yang sering jalan di kantor sebelah sana itu Putri ya. Putri pindah-pindah keliling gitu atau gimana gitu? Semua sama. Oh, penampilan itu. Kadang penampilan saja yang berbeda. Belajarlah kenali aku. Iya, Putri, kita akan mengenali. Sayalah yang membuat kalian bisa kembali. Pahamilah sendiri. Siapa saya? Insya Allah Putri. Iya, Putri mau pulang? Mau Putri. Sama Putri. Mohon izin Putri. Bismillah. Ya. Ya, assalamualaikum Matuk. Ada yang mau dikasih tunjuk? Ya, tolong dikondisikan. Kenapa ini? Datuk, kenapa? Apa itu makamnya Datuk? Kenapa Makam ada apa di sini? Tuh. Sini ada apa? Ya. Kenapa di situ? Ada tanda. Di situ ada tanda. Ya. Berupa apa itu? Tanda berupa apa? Kayu. Kayu. Ya. Dimohon disatukan Ke pohon itu ya. Ya baik. Ya. Ya. mohon doanya. Ya baik. Sama. Di sana juga. Di sana juga ada. Datuk bisa tunjukkan di sana. Berikan satu tanda bahwa kenalilah bahwa kalian semua
Semua kita jadikan satu di sini ya. 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 Tadi tanda-tanda yang sudah ditunjukkan kita satukan semua di sini. Saya hanya ingin bisa menunjukkan Ya. untuk menyatukan, kalianlah yang paham. Jadi ini beliau berganti lagi masuk mediasi, memberikan sebuah tanda gitu ya, menunjukkan kita sebuah tanda-tanda yang mana tanda ini minta disatukan, itu di satu tempat di pohon ini gitu ya. Dan nanti seperti apa tanda itu mungkin dari Jagat Petir bisa untuk menggambarkan atau menceritakan tentang energi sebuah tanda yang ditunjukkan oleh beliau tadi ya gitu ya. Alan itu Assalamualaikum Dato. Bisa Dato berbagi cerita? Ya, Ini bisa disampaikan ke anak cucu nanti. ya. Terima kasih kedatangan kalian di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kedatangannya kalian. Saya tinggal di sini. Manusia yang merusaki yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya sekarang ke sana kemari. Ke sana kemari. Jadi disinilah saya sering tinggal di sini. Siapapun yang tinggal di sini akan kuganggu. Akan kuganggu. Ini rumahku. Ini rumahku sudah. Betul. Manusia tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ada kalian, tidak ada yang bisa menyampaikan ke masyarakat. Sampaikan. Kalau tidak, saya selalu mengganggu manusia yang ada di sini. ini maksudnya rumah Datuk mau diapain? Mau dipagar aja atau biar begini? Maunya Dato gimana? Ini sudah tidak layak rumahku. Sudah tidak layak. Nanti kita akan buatkan tempat buat Datuk. Nanti biar di sini aman semua. Ya, Nanti biar kita pagar itu. ya, ya, Oke, Ya. Datuk bisa. Mungkin ada pesan buat cucu-cucu kita ini. Dato. ya. Terutama kalian. Terutama kalian. Ya. Kalian harus sabar. Kalian itu selalu banyak cobaan. Banyak cobaan. Ya. Ya. Jadi kalian harus memperbaiki diri. Paham? Paham. Ya. Minta doa restunya Dato. Ya. Saya mau dibikinkan tempat. Carikan tempat yang layak buat saya. Ya Datuk. Ya. Ya, nanti bersama tim kita akan. Ya. buatkan, Datuk. Terima kasih Dato atas Ya. kehadirannya. Banyak-banyak terima kasih. Ya.
Kenapa Dato? Ada kekecewaan gitu kan? Ada di sini. Ya, nanti Dato memang banyak. Nanti kita bersama tim Dato kita kumpulin ya. Jadi biar nggak kelangka-langka lagi. Nanti kita usahakan tim kita kumpulin, kita nanti kasih tanda, nanti kita juga cari petunjuk gimana ngasih tandanya, nanti kita kumpulin ya. Ini memang sebarannya banyak ini, kalau kita pindah satu banyak, nanti kita akan pindah semuanya. Kalau kita tanda-tanda ini tidak bisa, kalau kan ya mohon pengertian. Nah, ini sudah buat dulu kan sempat berpikir untuk sana. Satu-satunya peninggalan yang ada di daerah kantor camat Bengalon. Ini masih tertulis jelas HK Joker and James Amsterdam. Sepertinya jadi diproduksi dari Joker and James ini dari Amsterdam. Tapi ini sejarah jelasnya. Sejarah. Terus kita tadi ini daerah sini kita Bunda tadi kenapa nggak kita di lokasi itu Bunda nggak melangkah aja nggak bisa kenapa? Apa yang Bunda rasakan? Tadi coba sekali tadi begitu tadi ini apa? Daeng Bela tadi ini saya ikuti. Daeng Bela pas tadi pas merasa mediasi, pertama itu. ya.
Jadi saya ikuti, jadi ya lihat apa Mau lihat gitu ya. ya Tapi ternyata apa ceritanya. Ternyata kaki saya itu sakit, setusuk dari bawah sampai di paha, nggak bisa nginjak itu. nggak bisa nginjak. Jadi saya coba menjauh dari areal situ, pergi di daerah samping kantor kecamatan lama itu agak mendingan. Jadi sudah saya mentok di situ, saya pantau dari jauh aja. Nah pas tadi kayak gitu kan Deng Bela tadi itu kayak kedorong, ketarik atau gimana tuh? Pas Iya. itu Saya kan tuh- lari-lari nabrak pintu, sakit itu. Ya saya diarahkan ke situ. Diarahkan. Jadi tadi penggalian cerita tadi itu Bun, yang Bunda mau langkah itu ternyata di atasnya ini Bangka. makam-makam. Jadi muka Bunda ini kan orang peka ini. Jadi kalau nginjak makam tuh kalau bisa jangan. Iya. Jadi seperti itu energi, jadi makam-makam itu. Nah nanti kita akan satukan, jadi biar nggak keinjak orang-orang lain, biar nggak ada kejadian yang sebelum-sebelumnya itu. Iya. Jadi kita tim nanti berusaha mengumpulkan itu loh, biar nggak dilangkahi. Nah, jadi biar enak. Nah Bunda kan habis kita selesai nih pengungkapan, kita minta toleransinya, nanti kita buatkan. Bunda gimana, sehat kan? Alhamdulillah sudah mendingan. Begitu sudah selesai semuanya, begitu mau arah kisnya dari jalan, Enakan baru sudah. langsung enak ringan. Iya makanya tadi kita lihat nih teh, ya kan Bunda itu kayak duduk aja. Biasanya Bunda itu kepo ya kan, maksudnya Iya, didatangi. kepo, datangi. Padahal tadi itu ada sesinya Bunda untuk yang buat nanya-nanya, tapi Bunda tidak bisa jalan. Bisa jalan. Kalau kita ini kan enggak, wes langkah-langkah aja. Tapi kalau Bunda ini ada kepekaan deh, jadi dia merasa sakit kalau dia ngelangkahi yang kan sesama ini sama-sama hidup berdampingan. Ya. Jadi seperti itu. Nanti Leluhur. terus ini daerah sini mudah-mudahan nih Bun ya, mudah-mudahan tim ini bisa kita satukan yang makam-makam banyak. Insya Allah. Karena tadi kita sudah komunikasi, ya mengertilah keadaan di sini kan, toleransi. Ini bukan kesalahan cucu yang sekarang kan, karena udah terlalu lama, itu udah bertahun-tahun. Terabaikan. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan tim bisa ya, mohon doanya pemirsa juga dan ini buat kita semua ya Deng Bela ya. Jadi Deng Bela gimana perasaannya? Iya, untuk saat ini saya masih agak lemes ya. Lemas masih ya, Agak- efek yang tadi itu ya, karena energi. terlalu keras betul lagi, keras. Jadi Sampai terbentur kepala. wah kebentur kah? Di pintu kayaknya. Iya. Enggak di anu juga, di dasar anu juga tadi itu. Oh di dasar Lantai. Karena licin lantai itu tadi. kasihan ya. Ya mudah-mudahan itu Tapi itulah sebanding ya perjuangan. dengan Ya. kita angkat cerita ini Ya, biar tahu mudah-mudahan adanya kita mengungkap ini bisa netral ya, sudah tidak mengganggu lagi. masalah. Jadi Insya apa Allah. ibaratnya pengorbanannya Deng Bela yang kayak gitu itu Iya. terbayar lah ya. Iya. Jadi di sini sifatnya kita nggak menetral sih, karena bukan yang aura yang jahat. Iya. Jadi kita nanti kumpulin, ya kita kumpulin, kita bantu, karena tadi kan juga para datuk sudah mau gitu loh, ya kan mau dikumpulin. Jadi ya kalau kita tanda satu-satu ya repot. Ya, Iya, disatukan banyak. aja. Banyak. Terus yang tadi itu Bun, yang daerah sana itu perempuan, yang agak jauh, yang sana pokoknya sana. Karena ada yang di sini nih. Iya, iya. Nah kalau yang di sini nih kayak datuknya ya kan. Nah kalau yang sana putrinya. Assalamualaikum. Kai. Ya, ya. Kenapa ini? Kenapa, Ya, Kai? Kenapa? Apa? Ada pesan. Ini Kai yang sering duduk di sana ya. Ya, ya. Ada pesan Kai. Pesan. Apa Yang mau ini? disampaikan Kai? Jangan lupa, Jangan Ya, lupa ya. kenapa? Jangan lupa. jangan lupakan kami. Ya, Ya. baik ya. Sabar, Hmm, sabar. Betul. Yo, boleh, ya, jangan lupakan kami. ya. Ada wejangan mungkin nih buat kita ini. Untuk anak cucu kita ini. Ada wejangan, ada pesan nih apa? Sama Ya, kita semua. untuk kita semua. Sabar. Kata sabar itu dalam Ya, manapun, dalam ya, sabar. ya. Biarkan
tumpang ini Ya. dia dalam dicuci. Ya. Biar sengaja kami tumpangi Sengaja ditumpangi. untuk mencuci. Ya, untuk mencuci. Ya. Ya. Kami juga minta doa restunya ini Kai ya. Ya. Kita untuk mengangkat cerita yang mungkin sudah dilupakan sama masyarakat. Salah satunya adalah tempat ini. Diberi tanda tetapi tidak ada yang tahu tentang misteri apa tanda itu, isyarat apa itu. Ya. Kalian ingat di sana, Ya, di sana ya. aku tunjuk ke belakang. Arah ke belakang. Iya, iya, waktu Ya. itu iya betul. Ya. Betul Kai. Ya, arah ke belakang sana ya. Itu yang ditunjukkan tadi kayak ya. Ya. Yang di sana tadi ya. 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 Kalian pecahkan Ya. siapa di sini. Ya, baik. Cukup kalian tahu. Ya. Sabar. Ya. Ya. Jadi Kait tetap di sini ya, Datuk tetap di sini, tetap menjaga dari area atau wilayah ini ya. Semuanya di sini. Jadi apapun yang dilakukan aktivitas dari manusia yang ada di sini, kalau ada salah dimaklumin. Ya. Kayak ya. Karena mereka tidak tahu. Menyampaikan. Ya. Kita menyampaikan Baik, insya Allah. kebenaran. Ya, kami akan menyampaikan sebuah kebenaran. Masalah terima. Masalah terima. Silahkan. Baik, ya. Nanti kita akan sampaikan, ya. Kita akan sampaikan. Ya. Terima kasih juga. Sama-sama, kayak ya. Doa restunya Kai ya. Ya. Silahkan. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak sudah mau hadir. Ya, memberikan wejangan ke kita. Kita akan sholatkan selalu mengingat. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kai. Waalaikumsalam. Oke, jadi beliau yang sering menampakkan diri di sini ya, yang disering lihat teman-teman di sini nih, seorang orang tua yang sering duduk di pojokan itu, dan malam hari ini juga ikut andil nih, ya, ikut hadir, ikut masuk di dalam mediasi kita untuk menyampaikan ya sebuah pesan atau sebuah wejangan kepada tim Coretan Bahari. Dan beliau juga berpesan bahwa kami gitu ya, tim Coretan Bahari diminta untuk menyampaikan sebuah kebenaran gitu yang apa yang ada di area ini gitu ya, apa yang ada di lokasi ini gitu ya. Bahwasanya di sini ada sebuah makam, banyak ya, ada puluhan makam di sini ya. Yang mana kan ini kan untuk tempat lalu lalang aktivitasnya dari masyarakat yang bekerja di sini gitu ya. Kemudian kalau ada acara di sini kan sering di tempat untuk lalu lalang. Sementara beliau-beliau itu ada di sini gitu ya. Para leluhur itu ada di sini, dan di tempat ini adalah bagian dari berkumpulnya para penggawa di sini gitu, yang menjaga dari daerah dari Bengalon ini gitu. Nah, ini adalah sebuah petilasan beliau, tempat berkumpulnya beliau di sini. Seperti apa yang kita gali di mediasi dari
dari seorang Deng Bela, mediasi dari Ambo Pakatang yang beberapa kali masuk bergantian gitu. Ada juga salah satu putri mungkin tadi ada yang disampaikan gitu. Dan beliau meminta kita untuk menyatukan semua tanda yang ditunjukkan oleh beliau menjadi satu tempat, yaitu adalah sebuah pohon ya. Dan nantinya ini pohon ini akan menjadi sebuah tanda seperti itu ya, untuk kita mengingat tentang cerita dahulu, cerita Bahari gitu, bahwa di sini ada bagian dari torehan cerita ya, yang mungkin orang-orang tua dulu banyak tahu sih sebenarnya tentang cerita ini, tetapi tidak sampai mungkin kepada anak cucunya, sehingga kita tidak tahu. Di zaman sekarang kita nggak tahu ya tentang cerita ini, di zaman sekarang kita nggak tahu tentang tempat ini. Tetapi dengan adanya kedatangan dari tim coretan Bahari, artinya ini menjadikan untuk sebuah wawasan gitu ya, untuk teman-teman gitu ya kan, untuk para sahabat-sahabat coretan Bahari dan masyarakat Bengalon tentunya, dalam artian bahwa ini kita kembalikan semua nih kepada masyarakat gitu ya. Artinya mau mempercayai tentang semua ini atau mau mendengarkan atau menyimak dari tayangan kita ini, ya inilah yang kami sampaikan gitu ya. Ini yang kami sampaikan. Jadi tentang sebuah kepercayaan ya kita kembalikan lagi kan kepada masyarakat gitu, kepada sahabat-sahabat gitu. Intinya bahwa kita sudah menyampaikan apa yang kita dapat dari gambaran di sini gitu, apa yang kita dapat dari bagian dari cerita di sini gitu ya. Dan beliau-beliau yang ada di sini tuh bukan dari kalangan jin gitu ya, bukan dari energi negatif gitu ya. Intinya bahwa di sini adalah bagian dari para leluhur, dan pastinya di sini adalah berkumpulnya para penggawa gitu ya. Dan di sini juga ada salah satu sebuah figur gitu, sebuah figur yang ini saya rasa masyarakat Bengalon udah pada tahu gitu tentang seorang figur ini, tentang seorang penguasa ini gitu. Ini udah namanya udah sangat viral sekali, namanya udah sangat diketahui sekali gitu. Tetapi di sini kita tidak menyebutkan tentang sebuah nama itu. Saya rasa teman-teman udah bisa menebak, masyarakat juga sudah bisa menebak tentang keberadaan tentang sebuah nama beliau gitu ya, yang menguasai dari kecamatan Bengalon ini, daerah Bengalon ini gitu, yang memang ditugaskan beliau di sini gitu. Saya rasa mungkin masyarakat sudah bisa menebak gitu. Dan ini adalah bagian dari ceritanya beliau gitu ya. Ini adalah bagian dari para sahabat-sahabatnya beliau nih yang berkumpul di area ini gitu. Jadi tentang kejadian kemarin gitu, kejadian-kejadian yang terjadi di entah itu di sebuah rumah yang ditinggalin di sini gitu, dan tentang cerita-cerita mungkin dari teman-teman yang pernah tinggal di sini gitu. Itu bagian dari cerita bahwa mereka ingin menunjukkan sebuah tanda itu ya. Artinya tanda ini untuk kita bisa menyimak, tanda ini untuk kita bisa mengingat kembali tentang keberadaan mereka gitu kan. Kita mengetahui tentang keberadaan mereka. Inilah sebuah tanda yang beliau tinggalkan gitu, ya kan, yang beliau sisakan untuk kita semua. Dan ini juga bagian dari torehan sejarah di Bengalon ini khususnya gitu kan. Jadi sekali lagi kita meminta gitu ya dari coretan Bahari yang mempunyai kepentingan atau yang mempunyai memang bidangnya untuk melestarikan dari adat budaya ya, kita berharap bahwa tempat ini untuk disentuh gitu ya. Jadi nanti bagaimana kedepannya, apakah ini sebuah pohon itu kita berikan tanda atau seperti apa, intinya bahwa dengan kita melestarikan tempat area ini kan, ini ingatkan kita kembali tentang sebuah cerita dulunya yang ada di sini seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke season berikutnya. Terima kasih. Pemirsa coretan Bahari wisata malam Kutai, kita sudah sampai di penghujung dari
acara kita pada malam hari ini ya gitu. Dan di sini juga kita tidak melakukan penetralan, tetapi kita mengumpulkan sebuah energi itu menjadi satu gitu ya, supaya para masyarakat di sini gitu ya, agar tetap berjalan aktivitasnya gitu ya. Jadi tidak seperti sebelumnya gitu. Dan kita juga nantinya kita akan berlanjut gitu ya, karena misi kita di Bengalon itu ada beberapa tempat yang harus kita datangin gitu ya, yang dimana di awal kita sebutkan tadi bahwa di daerah Mengkanying, kemudian Sepaso, dan di daerah kecamatan, dan mungkin nanti closingnya itu di daerah Tepian Langsat gitu ya, sebuah kampung tua yang asal mulanya dari kecamatan Bengalon ini gitu ya. Berbeda dengan Sepaso kemarin gitu ya. Sepaso ini adalah asal mulanya dari nama Sepaso gitu. Kalau yang di Tepian Langsat itu adalah sebuah kampung, berdirinya sebuah kampung yang dulunya bahwa terjadi kampung itulah maka ada kecamatan Bengalon ini gitu, ya kan? Dan itu juga mempunyai torehan cerita pastinya gitu. Dan di mana nanti setelah tempat ini kita kunjungin gitu, kita akan memberikan sebuah kesimpulan cerita kita ya di masing-masing tempat gitu. Yang pada intinya untuk sementara ini bahwa yang Sepaso juga minta dilestarikan dan tempat ini juga minta dilestarikan gitu. Itu juga yang disampaikan kepada kita tadi gitu. Dan kita kembali menyampaikan ini ya atas apa yang kita gali pada malam hari ini dan atas apa yang kita gali dari di desa Sepaso gitu ya. Dan kita nanti kita akan ketemu di desa Tepian Langsa dan nanti baru kita simpulkan ya kan tentang sebuah misi kita di Kecamatan Bengalon. Ya, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan terus nih tongkrongin ya di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai dalam mengungkap sebuah cerita misteri dan sejarah di Tanah Kutai Timur. Terima kasih, saya Sareja, Coretan Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.